Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini Ibu akan menjelaskan tentang penetapan kadar protein dengan metode Kaldal. Nah, di sini contohnya atau sampel yang digunakan adalah ikan asin. Oke. Metode untuk menentukan kadar protein ini umumnya adalah menggunakan metode Kaldal, ya. Nah, kita baca bareng-bareng ya. Dasar dari penetapan kadar protein ini. Penetapan protein berdasarkan oksidasi bahan-bahan berkarbon dan konversi nitrogen menjadi amonia. Selanjutnya, amonia bereaksi dengan kelebihan asam sulfat membentuk amonium sulfat. Larutan dibuat menjadi basah dan amonia diuapkan untuk kemudian ditampung dalam larutan asam borat atau HCl. Nitrogen yang terkandung dapat ditentukan dengan dititar menggunakan metode netralisasi atau metode asam basa, ya. Nah, reaksinya sebagai berikut. Kita ketahui bersama bahwa ciri khas dari protein itu adalah mengandung nitrogen. Nah, nitrogen ini kan bersifat anorganik, ya. Jadi ada 3 tahap dalam penetapan protein dengan metode Kaldal ini yang perlu kalian ketahui. Pertama adalah destruksi, yang kedua adalah destilasi, yang ketiga adalah titrasi. Perlu ulangi lagi ya, yang pertama destruksi, kedua destilasi, ketiga titrasi. Destruksi itu fungsinya apa? Destruksi itu fungsinya kita balik lagi ke dasar tadi, untuk mengubah semua nitrogen yang bersifat organik menjadi nitrogen anorganik. Nitrogen organik itu nitrogen dalam protein yang kemudian dirubah menjadi anorganik. Anorganiknya itu dalam bentuk amonia. Nah, selanjutnya kita balik lagi ke reaksi ya. Anorganik ini mula-mula direaksikan dengan asam sulfat. Di sini kita menggunakan asam sulfat yang cukup pekat ya. Kemudian dipanaskan, ini suhunya tinggi. Kita ketahui bersama bahwa protein itu memiliki struktur yang sangat rumit ya, yang sangat kompleks. Makanya untuk memecahnya, untuk kita ingin mengubah protein itu menjadi asam aminonya atau monomernya, kita menggunakan asam sulfat yang cukup pekat dan menggunakan pemanasan yang cukup tinggi. Nah, ditambah lagi kita menggunakan selen. Selen itu apa, Bu? Selen itu merupakan katalisator ya, untuk mempercepat proses reaksi. Oke. Sehingga menjadi CO2, H2O, dan NH4 2 kali SO4. Nah, NH4 2 kali SO4 ini merupakan anorganik. Oke, nah ini merupakan reaksi dari proses destruksi. Selanjutnya ada proses destilasi. Setelah membentuk amonium sulfat, nah ditambahkan dengan NaOH sehingga menjadi NH3, H2O, dan natrium sulfat. Nah, NH3 ini kita ketahui bersama sifatnya apa? Mudah menguap, ya kan, sifatnya fasenya adalah fase gas. Nah, NH3 ini yang menguap ini ditampung, ada 2, ditampung dengan H asam borat. Nah, penampungnya itu sebetulnya bisa menggunakan asam borat dan bisa menggunakan apa? Bisa menggunakan asam klorida ya. Nah, di sini NH3 yang menguap itu kemudian ditampung dengan asam borat menjadi NH4 H2BO3. Nah, NH4 H2BO3 kemudian bereaksi kembali dengan kelebihan asam borat dan HCl menjadi amonium klorida dan asam borat. Nah, ketika kita menggunakan asam klorida, jadi penampungnya itu bisa asam borat, bisa HCl. Di sini Ibu akan menjelaskan dua-duanya, bagaimana kalau misalnya asam borat, bagaimana dengan HCl ya. Di sini HCl amonium
NH3 atau amonia ini akan bereaksi dengan HCl kemudian menjadi NH4Cl dan HCl. Nah, HCl yang ditambahkan ini berlebih. Jadi sisa dari HCl ini akan bereaksi dengan NaOH menjadi NaCl dan H2O. Oke. Nah, ini merupakan bagian kerja pada penetapan kadar protein dengan metode Kaldal. Sampai saat ini sih kita belum pernah praktikum ya, kakak-kakak kelas kalian belum pernah praktikum di lab kita karena keterbatasan alat, karena kita belum punya labu Kaldal. Jadi harapannya ya semoga kita bisa praktikum ini ya. Kalaupun enggak, setidaknya ini menjadi pengetahuan buat kalian. Siapa tahu nantinya ketika kalian PKL kalian bertemu dengan analisis ini ya, jadi insya Allah kalian udah paham lah ya teorinya. Oke. Pertama-tama kita melalui proses destruksi yang tadi ya. Destruksi itu apa? Untuk memecah N-organik menjadi anorganik. Oke. Pertama-tama ditimbang sebanyak 1 gram, kemudian sampel dimasukkan ke dalam labu Kaldal ya, ditambahkan dengan asam sulfat pekat 25 ml, kemudian dipanaskan di atas api. Ini fungsinya untuk mengubah ya, balik tadi Ibu udah jelaskan. Kemudian destruksi selesai. Jadi ciri-ciri suatu destruksi itu selesai atau semua N-organik sudah berubah menjadi N-anorganik itu adalah ada 3. Pertama, tidak terdapat jelaga. Yang kedua, tidak muncul asap lagi. Jadi nanti di labu Kaldal, jadi nanti ketika kalian pemanasan itu, ketika pemanasan labu Kaldalnya tidak boleh ditutup. Jadi sambil dipanaskan, sambil dibuka, dan perlu kalian ketahui ini harus dilakukan di ruang asam ya, karena kita menggunakan asam sulfat yang pekat. Oke. Nah, ketika destruksi selesai ini, tadi yang pertama tidak terdapat jelaga, yang kedua tidak muncul asap lagi, yang ketiga larutan berwarna hijau kekuningan. Ini berarti semua N-organik sudah berubah menjadi N-anorganik. Pasti ada yang nanya nih, fungsinya sebetulnya kenapa sih Bu semua N-organik itu harus dirubah lagi, harus dirubah terlebih dahulu menjadi N-anorganik? Karena N-anorganik itu rumusnya sudah pasti, sehingga mudah dihitung dalam proses perhitungannya. Jadi kalau misalnya dalam bentuk N-organik itu rumusnya tuh nggak pasti gitu, dan tidak jelas perhitungannya ya. Jadi makanya kita harus mengubah dulu dari N-organik menjadi N-anorganik. Kalau misalnya N-organik itu kan ya maksudnya perhitungannya jadi tidak jelas dan menimbulkan banyak kesalahan gitu ya. Kemudian setelah destruksi selesai, dipastikan suhunya juga sudah menjadi suhu kamar ya. Dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml. Selanjutnya kita lakukan proses destilasi. Tadi destruksi udah selesai, kita lakukan proses destilasi. Nah, destilasi di sini pertama-tama kita menggunakan, tergantung ada 2 penampung. Jadi penampung HCl bisa menggunakan juga asam borat. Di sini kita contohnya, nah dari labu ukur tadi dimasukkan ke labu takar. Dimasukkan ke labu takar 100 ml, jangan lupa dihimpitkan ya, kemudian dipipet 10 ml sampel. Selanjutnya dimasukkan ke dalam alat destilat ya.
Nah, di sini penampung dipasang sampai selang tercelup. Sampel dimasukkan ke alat destilasi. Kemudian ditambahkan indikator PP. Selanjutnya ditambahkan NaOH 30% sebanyak 15 ml dan didestilasi sampai volume 3 kali dari volume awal larutan di Erlenmeyer. Oke. Selanjutnya ditanya lagi nih, apa fungsi dari indikator PP, Bu? Nah, fungsi indikator PP itu adalah untuk menandai basah. Selesainya proses destilasi dapat diketahui dengan mengujinya dengan kertas lakmus yang disimpan pada lubang destilasi. Jadi kalau misalnya untuk menandai bahwa ini udah selesai atau belum, berarti kan berubah warna ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini merupakan bagan kerja dari titrasi ya. Jadi kalau misalnya setelah proses destilasi selesai semuanya, tanda selesai itu apa, Bu? Tanda selesainya itu tadi sudah Ibu balik lagi ya. Tadi kalau destilasi selesai itu dengan pertanda bahwa ada volume larutannya itu 3 kali. Volume awalnya itu 3 kali dari 3 kali volume awal gitu ya. Jadi kalau misalnya udah 3 kali kan tadi kita tambahkan 10 ml tuh, terus tadi ditambahkan NaOH 15 ml. Jadi 3 kalinya itu sekitar 30 ml volume yang ada di dalam Erlenmeyer hasil tampungan itu, maka destilasi proses ini harus diselesaikan ya. Nah, selain itu apa, Bu, pertandanya? Selain itu pertandanya kita menggunakan kertas lakmus ya. Apa maksudnya fungsi kertas lakmus, Bu? Jadi kalau misalnya proses destilasinya selesai, itu dengan diuji menggunakan kertas lakmus yang disimpan pada lubang destilasi. Jadi ada lubang nanti ya di destilasinya itu, ada lubang. Nah, di sini contohnya di sini ya. Ada lubang di sini di sekitaran ini. Nah, menggunakan lakmus merah misalnya. Nanti diuji dengan lakmus merah. Nanti ketika diuji lakmus merah sudah menjadi warna biru, berarti kan NH3-nya masih ada tuh, masih ada di dalam masih belum terdestilasi sempurna ya. Tetapi kalau misalnya maka proses destilasi harus dilanjutkan. Kalau misalnya tetap merah ya, berarti kan NH3-nya sudah tidak ada yang mengalir. Nah, maka proses destilasi selesai. Ya, tapi penggunaan kertas lakmus ini sebetulnya ada kekurangannya juga sih. Maksudnya kalau misalnya sering-sering dites itu kan berarti kan NH3 yang keluar ini kan jadi tidak semuanya tertampung di penampung ya. Nah, jadi ini menyebabkan kesalahan negatif juga gitu. Jadi kalau misalnya untuk mengetahui destilasi sempurna atau tidak, kita cukup melihat dari volumenya aja ya. 3 kali volume awal ya udah selesaiin aja gitu. Nah, yang perlu diketahui dari destilasi ini pipa destilasi ini itu harus tertampung nih ya. Di sini dia tertampung nih, harus terendam si larutan NaOH
maaf, si larutan penampungnya itu HCl atau asam boratnya itu harus tertampung pipa di pipa si destilasi. Fungsinya apa, Bu? Fungsinya agar semua NH3 yang keluar dari proses destilasi ini betul-betul langsung ketampung ke penampungnya. Kalau misalnya tidak tertampung atau tidak terendam si pipanya, maka NH3 yang keluar itu langsung bebas ke udara. Jadi itu akan menyebabkan kesalahan negatif atau akan menyebabkan NH3-nya itu tidak tertampung sempurna ya. Begitu. Selanjutnya, titrasi. Nah, titrasi tadi ketika sudah ditampung, semua NH3-nya sudah tertampung semua, kemudian dititrasi menggunakan HCl kalau penampungnya asam borat. Kalau penampungnya HCl, maka titrannya NaOH. Di sini terlihat ya, TA-nya itu merah. Kalau untuk penampung asam borat, kalau HCl TA-nya itu warna hijau kebiruan. Nah, ini adalah contoh, ini adalah rumus perhitungannya, di mana persen nitrogen itu adalah V kali NaCl dikali BSTN dikali Fp, ini faktor pengenceran per miligram sampel dikali 100%. Untuk menghitung persen protein itu sama dengan persen nitrogen dikali Fk. Fk itu adalah faktor koreksi untuk si protein. Oke, selanjutnya, nah ini untuk penampung HCl. Tadi itu penampung asam borat, ini penampung HCl, dimana kalau penampung HCl harus ada blanko ya. Kalian harus mengerjakan blanko, dimana perhitungannya persen nitrogen sama dengan Fb dikali Vp dikali BSTN dikali Np dikali Fp per miligram sampel dikali 100%. Persen protein itu persen nitrogen dikali Fk, Fk-nya 6,25. Nah, ini ada beberapa titik kritis untuk penentuan kadar protein. Yang pertama, alat yang digunakan pada proses destilasi tidak boleh dalam keadaan panas karena akan mempengaruhi tekanan yang dapat menyebabkan kebocoran pada proses destilasi. Nah, api yang digunakan pada proses destilasi harus besar dan kuat agar betul-betul ya agar untuk menguapkan NH3 itu kan betul-betul membutuhkan suhu yang tinggi ya. Pada proses destruksi, api tidak boleh terlalu besar. Ya. Terus selang pada penampung harus tercelup. Nah, Ibu tadi sudah menjelaskan ini ya, agar NH3 tidak terlepas ke udara. Uji lakmus dilakukan pada saat volume penampung sudah sepertiga volume Erlenmeyer. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan yang menggunakan uji menggunakan kertas lakmus, dan ini tidak boleh sering-sering ya. Khawatirnya NH3 yang keluar itu tidak tertampung sempurna oleh penampung ya. Atau setelah yakin bahwa larutan sudah benar-benar bebas basah. Larutan didestruksi sampai berwarna kuning kehijauan, karena jika masih kuning berarti larutan masih mengandung karbon. Oke, saat penimbangan menggunakan kertas minyak. Nah, Ibu tadi lupa menjelaskan. Jadi saat penimbangan itu kita menggunakan kertas minyak, karena jika menggunakan kertas saring berabu mengandung senyawa organik tinggi, sehingga untuk melepaskan karbon saat destruksi lebih lama. Jadi nanti ketika kalian misalnya, semoga aja bisa praktikum ya, semoga. Jadi nanti ketika praktikum ketika kita melakukan penentuan kadar protein dengan metode Kaldal ini, kita menimbangnya itu menggunakan kertas minyak ya, karena kertas minyak itu kan senyawa organiknya rendah ya dibandingkan kertas saring berabu. Jadi kalau misalnya kita menggunakan kertas saring berabu itu khawatirnya destruksinya lebih lama, karena untuk memecah-mecah melepaskan karbonnya itu menjadi lama gitu. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan langsung ya ke contoh perhitungan. Oke.
Kita baca-baca bareng. Suatu sampel ingin diukur kadar proteinnya. Sebanyak 1,0177 gram sampel dimasukkan ke dalam labu Caldwell dan didestruksi. Maaf, ini destruksi maksudnya ya. Didestruksi selama 1,5 jam dengan bantuan asam sulfat pekat hingga warna larutan hijau kekuningan. Sebelum dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml, larutan didinginkan. Setelah dihimpitkan dengan aquades, larutan contoh dipipet 10 ml sebanyak 2 kali untuk menampung asam borat dan HCl. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan penampung asam borat, kalian pipet 10 ml, kemudian kalian destilasi hingga kalian dititrasi. Selanjutnya untuk menggunakan HCl ini kalian pipet lagi 10 ml, kalian masukkan ke alat destilat, kalian destilasi, kemudian kalian titrasi. Gitu ya maksudnya di sini ya. Nah, kemudian ditambahkan indikator, ditambahkan larutan NaOH 30%, nah gas NH3 yang dilepaskan dari hasil reaksi, kemudian ditempuh dengan 2 cara sebagai berikut. Gitu. Penampung asam borat yang sebelumnya dibubuhi indikator BCGMM. Setelah proses destilasi selesai, dan warna larutan berubah menjadi warna hijau, larutan contoh dititrasi dengan HCl hingga titik akhir berwarna merah. Hasil standarisasi HCl menghasilkan konsentrasi HCl sebesar, nah perlu kalian ketahui setiap kalian melakukan titrasi, kalian harus melakukan standarisasi dulu titerannya ya. Ibu tidak akan menjelaskan apa itu standarisasi, bagaimana proses standarisasi, bagaimana cara menghitung normalitas dari hasil standarisasi. Kalian baca lagi karena itu sudah pernah kalian pelajari di analisis di trimetri ya. Nah, kemudian standarisasi HCl, konsentrasi HCl-nya itu sebesar 0,1102 N, volume penitarnya adalah 7 mili. Ketika menggunakan penampung HCl 5%, yang bagian B ini dibubuhi dengan indikator BCGMM juga. Kemudian konsentrasi NaOH atau penitarnya itu 0,1462 N. Ya, diperoleh titik akhir warna hijau, volume titerannya 15,7 ml. Karena penampung HCl ini menggunakan blanko, ya, maka volume dibuat dulu dikerjakan terlebih dahulu blankonya, dan volume titerannya itu didapat sebesar 18,4 ml. Oke, selanjutnya. Nah, dihitung kadar protein dalam sampel dari masing-masing larutan penampung yang berbeda. Nah, di sini diketahui dulu ya, bobot sampelnya sekian, volume penitarnya 7 mili, volume itu untuk asam borat ya, volume penitar HCl 15,7 mili, volume penitar blanko 18,4 mili, normalitas HCl sekian, normalitas NaOH juga sekian. Kita langsung masuk ke perhitungannya. Nah, sebentar. Nah, contohnya ini untuk penampung asam borat ya. Kalian masukkan saja ini contoh reaksi contoh perhitungannya. Ini adalah rumusnya. Jadi persen N nitrogen maksudnya ya adalah FP ini faktor pengenceran, VP ini faktor penitar, ini normalitas penitar, BE nitrogen per miligram contoh dikali 100%, dimasukkan semua karena tadi faktor pengencerannya kan dari labu ukur itu 100 mili dipipet 10 mili, jadi kan 100/10. Di sini dikali volume penitar, normalitas dan BE-nya per miligram contohnya sekian, dikali 100% dapat sekian. Nah, persen nitrogennya itu
persen, N itu dikali FK. Selanjutnya sama aja penampung HCl, cuman bedanya volume penitarnya itu hasil dari pengurangan volume blanko dikurangi volume contoh. Ini hasilnya sekian, persen proteinnya dapatnya 33,94%. Seharusnya sama, seharusnya persen proteinnya sama. Nah, di sini perbedaannya hampir 2 kali lipat. Sebetulnya ini bisa dijelaskan kalau misalnya kalian di laporan praktikum dapat hasilnya itu berbeda, kalian bisa jelaskan. Bisa jadi ketika macam-macam ya kesalahan praktikum itu, misalnya dari proses destruksinya belum sempurna atau proses destilasinya banyak NH3 yang menguap dan tidak tertampung di penampung dan lain sebagainya. Itu banyak kesalahan yang terjadi begitu. Dan idealnya kedua kadar protein ini seharusnya sama kan, walaupun menggunakan penampung yang berbeda. Oke, ini merupakan contoh dari perhitungan. Ada tugas, silahkan dikerjakan tugasnya, dan jangan lupa besok kita ulangan kedua tentang protein, analisis protein dan analisis karbohidrat. Jadi tolong dipelajari lagi, diulangi kembali materi sebelumnya. Untuk soal dan segala macam sama aja kayak ulangan pertama. Jadi ada PG, ada esai, dan mungkin sekarang ada perhitungan ya. Ada perhitungannya yang mana nanti nanti lihat aja soalnya seperti apa besok ya. Dan selamat belajar, semangat. Kalau misalnya ada yang masih belum paham silahkan ditanyakan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.